Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jangan bosan-bosan ketemu Desmel lagi di video yang baru lagi. Ya, video yang kedua masih dengan sharing, masih dengan brainstorming ya. Jadi biar kita biar kita banyak banyak insight-insight yang berbeda gitu. Dari mana aja ya yang relate mungkin bisa kita bahas ke bisnis kita supaya kita lebih baik lagi nih jalanin bisnis kita ya. Nah, di video yang kedua ini masih seputar video yang saya tonton dari YouTube-nya Pak Hindranata Nikolai ya, jadi ini relate banget juga ya teman-teman. Saat saya mulai semakin tertarik dengan ilmu NLP, saya semakin sering mendengar kata modeling ya. Jadi modeling ini bukan yang jalan di catwalk ya, bukan ya. Jadi modeling versi NLP adalah mengambil sosok seseorang yang mungkin kita cocok dengan kepribadiannya, mungkin kita cocok juga dengan gaya hidupnya, mungkin kita cocok dengan pemikirannya gitu ya, sebagai role model atau sebagai bahan untuk kita melangkah gitu. Maksudnya gimana ya? Pokoknya kita mencontoh dia lah gitu ya. Jadi mencontoh dia untuk kita ikuti, untuk kita bisa menjadi sama seperti dia, atau ya suksesnya sama lah ibaratnya kayak gitu ya, atau kurang lebih sama gitu. Jadi nggak sama-sama banget karena nggak ada juga orang yang bisa sama suksesnya ya, tapi kurang lebih sama seperti dia gitu. Nah, jadi saya yakin kita yang jalanin bisnis MCI ini banyak memodeling upline kita untuk kita jadikan role modelnya kita gitu ya. Oh, dia keren banget, dia luar biasa banget proses jatuh bangunnya, kesuksesannya saat ini gitu ya, sehingga kita memodeling orang tersebut untuk kita juga jalanin prosesnya, proses suksesnya kita itu seperti yang dia sudah lewati. Cuman gini teman-teman, kebanyakan orang itu memodeling seseorang hanya ketika orang tersebut sudah berhasil atau sudah sukses. Jadi di dalam proses kesuksesan seseorang itu kan ada 3 stepnya. Yang pertama itu sebelum dia sukses, yang kedua itu proses menuju dia sukses, ketiga setelah dia sukses gitu ya. Jadi stepnya kan ada 3. Nah, orang-orang yang memodeling seseorang tersebut biasanya mengambil di bagian ketiga ya, mengambil di bagian orang itu sudah sukses ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan ketika orang itu udah sukses gitu kan, kita memodeling itu udah nggak perlu yang susah-susah ya. Jadi kayak kita bisa ambil bagian-bagian yang gampangnya aja gitu. Jadi ekspektasinya kita bisa sesukses dia gitu kan, tapi kita nggak mengambil cuplikan yang ketika dia susah, ketika dia belum menjadi sukses, dan kita juga nggak mencari tahu proses dia sukses seperti apa ya. Sehingga orang-orang itu pengen suksesnya sama seperti orang yang dia modeling, tapi mengambil hanya di bagian yang sudah suksesnya. Nah, itu tuh kecenderungannya orang tuh ya, mau memodeling seseorang tapi maunya yang enak-enak aja, yang gampang-gampang aja. Loh Mbak Desmai, kalau misalnya saya memodeling seseorang di bagian dia sudah sukses aja, emangnya kenapa? Ya, begini teman-teman, ketika kita memodeling orang yang kita ambil pada bagian dia sudah suksesnya aja, itu kadang-kadang tidak relevan dengan kondisi kita sendiri ya, yang jadinya kita malah tersesat gitu. Tidak cocoknya seperti apa Mbak Desmai, tidak relevannya seperti apa. Kalau kita memodeling orang yang sudah berhasil gitu, sudah levelnya tinggi, sudah berhasil, sudah sukses gitu ya, misalnya nih, karena aku memodeling dia, pokoknya aku senang banget deh sama sosoknya dia. Akhirnya kita cari tahu kan, dia tuh pakai laptop apa sih gitu ya. Oh, laptopnya keren banget ya, dia tuh pakainya tuh yang speknya tuh 13 jutaan, 15 jutaan gitu ya. Dan akhirnya kita juga
karena kita mau modeling, kita pengennya punya laptop yang seharga itu juga. Ya memang bagus kalau misalnya tujuannya untuk memotivasi kita bisa punya laptop yang seharga itu juga gitu kan. Tapi akhirnya ini kurang relevan teman-teman sama kondisi kita sendiri. Ya kita kan kondisinya kita belum sukses misalnya, nggak seperti dia nih ya. Yang teman-teman perlu cari tahu, dia di awal dia jalanin bisnisnya, dia pakai laptop masih yang harga berapa, ya kan? Pasti juga dia berproses, nggak langsung beli yang puluhan juta kan. Nah, tapi karena kita mau modeling, kita mengambil bagian-bagian yang langsung di kondisi dia udah berhasil, dia udah sukses. Ya itulah pentingnya ketika kita memang mau sampai ngebelibet ya. Ketika kita memang mau memodeling seseorang, kita perlu cari tahu dulu zaman dia susah, dia seperti apa, perjuangannya dia seperti apa, jatuh bangunnya dia seperti apa, pahit-pahitnya dulu dia jalanin tuh seperti apa, ya kan? Nah, terus penolakan yang sering terjadi dia alami itu gimana cara dia untuk bangkit, untuk memotivasi dirinya sendiri. Itulah teman-teman yang kita cari untuk kita bisa memodeling dia. Mungkin itu yang lebih relevan untuk kita ambil nilainya, untuk kita jadikan acuan kita bahwa oh aku mau berproses sama seperti dia. Ternyata itu susah-susahnya dia tuh, ya sakit-sakitnya dia tuh begitu tuh ya. Jadi jangan salah ketika memodeling seseorang, jangan ambil bagian yang enaknya doang gitu. Disitulah nanti teman-teman akan muncul lagi pembenaran ketika teman-teman mungkin tidak relevan ya dengan kita sudah memodeling dia gitu, tapi di bagian yang dia berhasil. Lalu pas kita ngejalanin itu terasa tidak relevan. Kok kayaknya berat ya, kok kayaknya susah ya, tapi kok kayaknya dia gampang. Kok aku yang ngejalanin kok susah ya gitu. Akhirnya jadi pembenaran lagi nih, cari pembenaran lagi. Ya iyalah, dia udah berapa lama jalanin MCI-nya, ya kan? Dia udah berapa banyak jaringannya, kan? Udah berapa coba bonusnya sekarang? Kalau aku ya gimana namanya juga aku baru memulai ya. Nah jadinya akan ada excuse yang membuat teman-teman tuh kayak mengokekan untuk teman-teman tuh kendor, untuk mengokekan bahwa oh nggak apa-apa, ambil nafas aja dulu, nggak usah lah cepet-cepet, nggak usah lah ngoyo-ngoyo jalanin bisnis MCI-nya gitu kan. Nah hati-hati jadinya. Tapi begitu kita tahu bagaimana dia dulu misalnya jatuh bangun, gimana dia dulu perjuangannya gitu ya, maka dari situ kita bisa lihat bahwa oh iya ya pantas aja dia dapetin itu sekarang gitu. Nah jadi memodeling itu ambil dari awal sampai tengahannya gitu ya, karena pada bagian akhirnya itu adalah proses dimana ya dia udah ngejalanin bagian awal dan bagian tengah gitu. Nah walaupun teman-teman tidak melihat di bagian akhirnya, di bagian yang dia sudah suksesnya, ya teman-teman udah bisa lihat sekarang gitu loh ya. Jadi ingat sekali lagi, memodeling itu jangan mau yang gampang-gampangnya, jangan mau yang enak-enaknya aja, tapi modeling juga dia di masa-masa dia susahnya, pelajarin, terus cari tahu bagaimana dia melewati gitu ya, lalu ambil nilainya ke dalam diri sendiri untuk kita juga bisa punya step akhir yang kurang lebih sama seperti orang yang kita modeling gitu ya kan. Cocok kan? Relate nggak? Nah jadi sama juga kalau misalnya teman-teman bilang gini, enak sih Mbak Desma itu ya kalau misalnya dia di YouTube gitu kan, dia tinggal ngomong doang gitu ya, tinggal tweet gitu, terus ada orang mau beli paket gitu ya, tiba-tiba bilang bahwa saya dari YouTube Mbak, saya mau beli paket MCI, gimana cara join MCI-nya Mbak gitu ya. Ya dia enak sih gitu ya, aku mau juga pengen kayak Mbak Desmai gitu. Bagus kalau pengen kayak Mbak Desmai gitu ya, berarti teman-teman lihat flashback lagi, gimana cara saya ngebangun YouTube-nya, gimana cara saya tuh effort untuk bisa ngomong gitu ya, untuk bisa bicara depan kamera, gimana cara saya memberanikan diri untuk terus bikin video-video baru walaupun banyak banget orang yang lebih hebat gitu kan, banyak yang lebih bagus caranya gitu ya. Bagaimana waktu saya ngebangun YouTube dengan ngomongin bioglas, orang-orang itu menyerang dengan bilang bahwa itu hoax dan bohong apa segala macam gitu. Gimana saya menghadapi, sampai sekarang saya masih berani ngomong tentang bioglas.
itulah nilai-nilai yang teman-teman cari. Ya, keyakinan, terus juga bagaimana nilai yang ditanamkan seseorang untuk dia terus kuat bertumbuh. Ya, jadi itu itu intinya. Nah, jadi ketika teman-teman memodeling seseorang, pilihlah bagian-bagian mana yang akan membangun kesuksesan teman-teman, yang akan mendukung kesuksesan teman-teman. Jangan ambil bagian yang hanya akan memanjakan teman-teman. Ya, nggak ada orang manja yang bisa sukses gitu ya. Nah, jadi perhatikan saat kita memodeling seseorang, bagaimana dia menyusun strategi, bagaimana etos kerjanya, bagaimana dia menanamkan nilai-nilai positif ya, nilai-nilai yang menguatkan dia bertumbuh gitu. Nah, itu teman-teman cari, sehingga itu akan menjadi kayak bahan bakar buat teman-teman juga mencapai kesuksesan sama seperti yang dicapai oleh orang yang teman-teman modeling tersebut. Oke, jadi video ini adalah reminder buat kita semua ya. Bukan berarti saya yang bicara ini saya udah yang paling hebat, yang paling bisa, yang paling ngerti gitu ya. Enggak. Jadi apapun yang saya sampaikan juga merupakan reminder buat diri saya sendiri. Dan ketika saya bagikan ke YouTube channel saya, semoga yang menyaksikan itu bisa mengambil nilainya juga. Ya, untuk apa? Untuk remindernya dia, oh iya ya, bener juga. Oh iya ya, bener juga. Gitu. Jadi mungkin kalau yang ngerasa kurang pas ya nggak usah ditelan semua gitu ya. Mana bagian yang menurut teman-teman benar, ambil gitu. Jadi ya semoga bermanfaat lah ya video yang kedua ini. Saya pamit, lanjut ke video yang ketiga. Terima kasih buat semuanya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.